Ya, 16, 15. Nah, jadi tanggal 12 itu pecah semanggi, 13 saya demo di Jayabaya, pulang demo saya dengan Mulyana, teman saya, terus sama satu lagi anak Ami, kita ke... Dan itu sudah di mana-mana sudah polisi tentara dong? Udah pecah, itu udah kondisi udah luar biasa, udah kalau cuma asap rokok atau asap kebakaran kita udah nggak ini, itu asap kebakaran dari mana-mana, Klender itu udah dibakar. Klender, karena kita kan dekat Klender kan? Iya. Klender itu udah dibakar. Itu pulang dari demo di sana, saya dipanggil sama teman-teman, "Pi, lu berangkat." Karena anak Trisakti udah mati, dia bilang kita tembak. Oke, kita harus bawa karangan bunga, kita harus bawa tanda belasungkawa. Ya, Sobat Forum, kita kembali lagi dalam obrolan menolak lupa. Saya masih bersama Evi Mardani dari dulu aktivis FKSMJ. Ya, nah itu kan situasi memang tegang pada saat itu. Begitu ada mahasiswa ini Trisakti meninggal, lalu saya ingat betul hampir seluruh radio menyanyikan lagu Gugur Bunga. Itu televisi juga begitu dan situasi mencekam ya. Iya, sangat menyangka. Ya kan? Lalu kemudian besoknya rame-rame pergi ngantar mereka pemakaman dan Evi di mana pada saat itu? Saya tidak ikut pemakaman, tapi saya mengantarkan karena mengantarkan teman-teman. Karena kenapa? Karena kita bagi tugas. Saya lebih pada kumpul lagi dengan teman-teman senat yang lain, di kampus lain, gitu. Kumpulnya di mana? Saya ke Trisakti lagi. Oke, jadi ke Trisakti jadi lagi. Hari tanggal 12 ya, tanggal 12 ke sana, 13. Lalu kemudian 13 ke sana lagi. Iya, 12 saya di Jayabaya, 13 saya ke sana, 14 kan pemakaman, saya nggak ikut, saya ke Trisakti lagi, gitu. Karena kan takutnya ada apa-apa, ada info-info apa, gitu. Kita bagi tugas. Nah, temen yang ke sana itu anak Ami, anak Asmi dikoordinir sama teman-teman yang lain. Jadi saya dengan teman saya memang kita bagi-bagi tugas seperti itu. Nah, kalian ketika kumpul dengan sena-sena apa yang dibicarakan pada saat itu? Ya kita lebih pada kondisi saat itu harus bagaimana ya, karena sudah ada korban gitu loh. Jadi sudah ada korban dan korbannya bukannya sedikit gitu kan, dan pecahnya itu bukan pecah setelah itu nggak ada lagi gitu. Maksudnya pecahnya akan lebih kondisinya lebih tegang lagi kan. Jadi ya kita diskusi lagi gimana harus menyikapi ini. Gitu. Setelah itu ya saya balik. Mulai ikut demo-demo lagi mulai. Nah, justru itu menariknya. Biasanya kan ini mahasiswa bergerak di kampusnya kan waktu itu Trisakti juga bergerak di kampus masing-masing kan? Karena di luar sudah diblokir sama tentara, polisi nggak boleh. Nah, sementara mahasiswa-mahasiswa itu demo di kampusnya masing-masing, lalu kemudian justru ditembakin di kampus. Nah, biasanya hal seperti itu kan mestinya membuat mahasiswa itu kapok kan, takut. Tapi bagaimana ceritanya kalian memutuskan untuk enggak? Ya karena kan kita jangan berhenti dan kita justru kita lanjut. Bersatu. Makanya kan saya kan bagian timur ya. Saya Asmi, Unija, Jayabaya, Ikip, terus Yarsi. Yarsi itu masuknya di pusat. Ibnu Khaldun. Universitas depan Ikip persis, Undip gitu istilahnya. Ibnu Khaldun, Setia Ramangun, itu kita bersatu tuh. Jadi pengkondisian, jadi kita main di perwilayah gitu loh. Jadi tadinya kan kita cuma di kampus-kampus sendiri. Betul. Begitu udah pecah ini kita harus ngelawan, kita nggak bisa diem aja gitu loh. Jadi ya udah kita pengkondisian ke basis wilayah masing-masing. Karena saya di timur ya kita kumpul lagi timur untuk bergerak. Iya. Kamu tahu nggak saat itu? Saya itu nyamar sebagai seorang dokter. Jadi saya ikut latihan khusus selama 1 bulan menjadi dokter dadakan dan kami menggunakan ambulans. Maksudnya apa? Supaya kita bisa menghubungkan satu kampus dengan kampus yang lain. Karena waktu itu semua diblokir kampus-kampusnya dan nggak bisa kemana-mana kecuali ambulans. Maka waktu itu kita
menjadi dokter. Saya sempat 1 bulan tuh nyamar jadi dokter. Oke, kalian memutuskan untuk gabung jadi satu, lalu kapan mulai bersatu dan turun ke jalannya itu? Setelah itu. Setelah itu kita, berarti kan tanggal pemakaman tanggal 15 itu udah mulai bergerak terus. 15 itu udah mulai bergerak terus. Upaya gerakan dan pelan-pelan masuk ke ini ya, masuk ke DPR. DPR itu hanya ketua-ketua senat saja. Karena waktu itu bukan untuk demo. Kita nggak bisa. Kebetulan teman IKIP itu dapat undangan seperti hearing dengan pendapat. Ya. Jadi ya itu kan itu 1 hari sebelumnya. Ya, itu kita udah di brief. Jadi setiap hari setelah pecahnya Trisakti, saya tidak pernah pulang. Saya tidur di kampus, setiap hari demo. Iya, karena nggak bisa pulang. 1 nggak bisa pulang, 2 pulang juga mau ngapain sebentar. Betul. Habis demo siang, sore kita konsolidasi, konsolidasi rapat aksi buat besok. Ini sudah tidak lagi ngurusin 3 kampus, tapi kita udah menjadi satu. Semua gitu, jadi otomatis kan. Dan itu ngumpulnya di mana? Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Nah terus, yang terakhir ketika persiapan, kita nggak ada yang tahu nih, tiba-tiba teman saya senior di kampus, yang dosen di IKIP. Dia aktivis, tapi dia bukan aktivis, dia lebih ke zamannya Bang Hariman. Bang Hariman Siregar. Dia seangkatan, itu siapa tuh anak kampus yang udah berani berisik gitu. Maksudnya udah mulai demo-demo gitu. Akhirnya dikenalin sama saya. Terus dia ngajar di IKIP. Dia bilang di IKIP juga udah mulai begini-begini. Terus dia bilang, nah saya justru dapat info dari sana. Itu mau masuk ke sana. Siapin siapa aja yang dipilih gitu. Maka dari itu akhirnya dipilih. Nah, karena dia ini alumni, dia dosen dengan dosen. Jadi ngomongnya itu justru ke mahasiswaan kami. Gitu, dosen dengan dosen. Akhirnya makanya resmi kami diutus untuk berangkat ke sana. Itu yang tadi saya katakan, kita ada upacara pelepasan. Tuh. Itu waktu berangkat rame-rame ke MPR. DPR MPR. Iya. Itu upacaranya apa? Kayak upacara bendera aja. Upacara? Iya, kami 4 orang. Oke, ketua senat. 3 orang. Oke, saya, Mulyana dari ASMI. Dari AMI ada lagi, dari Setia ada lagi. Kita 9 orang itu baris di lapangan kampus. Kita upacara. Ini sampai dipasang namanya di tiang-tiang di papan pengumuman. Utusan dari Yayasan Pendidikan YLPG, Yayasan Pendidikan Lembaga Yayasan. Untuk berdialog dengan ini? Iya, ikut hearing. Ikut hearing di DPR? Ya. Jadi dikasih tahu jurusannya ini, kampusnya ini. Kalau orang baca kan, ini mau diskusi biasa. Padahal mah enggak. Mau setor nyawa. Ya udah, akhirnya kita saya sih sampai, kok sampai kayak gini ya gitu. Karena kita nggak pernah mikir bahwa kampus akhirnya support. Itu yang saya nggak pernah mikir. Nah, pas udah begitu, mungkin ya karena dia udah tahu dong, udah pecah nih, udah anarkisnya udah luar biasa. Akhirnya kita disupport, kita dianterin ke IKIP. Karena kita titik kumpulnya di IKIP. Jadi IKIP kita bareng. Dari IKIP pergi rame-rame ke sana. Karena rombongan kita manis-manis, nggak ada yang jelek-jelek, semua pakai alma mater, cakep-cakep. Karena memang undangannya untuk hearing. Untuk hearing ya. Itu. Sampai di sana kita udah nggak balik lagi. Karena menunggu teman-teman yang lain kan? Iya, kita kan di sana. Oke, apa yang dibicarakan ketika sampai di sana? Waktu itu kan ketua DPR-nya Pak Harmoko ya? Apa yang dibicarakan dengan DPR pada saat itu? Ya kita minta itu, agenda tuntutan itu. Kita sudah buat kan teman-teman tuntutannya apa, minta segera turunkan Soeharto, ya kan? Terus minta harga-harga, terus kasus-kasus yang sekarang yang kan sudah mulai banyak yang udah hilang-hilang juga udah mulai ada. Nah itu kita minta segera diselesaikan. Tuh salah satunya sih lebih kepada turunkan harga karena emang harga luar biasa ajaib ketika itu kan susahnya luar biasa. Nah lebih ke situ kita minta diskusi itu. Lucu waktu itu kita tuh karena saya baru pertama kali masuk DPR MPR ya gedung DPR tuh kita tuh kejar-kejaran.
kejar-kejaran. Jadi Harmoko ada di lantai 3, kan lantai 3. Ke situ, terus habis itu pindah lagi lari ke sini. Jadi kami itu akhirnya teman-teman tuh ngejar, cuma pengen ketemu sama beliau. Puji Tuhan sih ketemu waktu itu. Udah akhirnya bisa ngobrol. Nah, setelah itu kita sepakat semua yang ada di sini tidak boleh ada yang pulang. Tidak boleh pulang, ya. Tidak boleh. Ya kan sempat heboh waktu itu, oh ini anggota DPR disandra gitu ya, nggak boleh pulang sampai ada keputusan ya. Kan begitu. Betul. Nah, lalu sementara proses begitu, mahasiswa berdatangan ya, mulai ini gitu masuk ke wilayah itu, dan situasinya semakin tegang. Ya, tegang sih, tidur diklikin sama sniper, mau ke masjid belakang kita, kan sepi, gelap. Kita tuh supply logistik pertama itu kaleng biskuit dari Sarwan Hamid. Itu tuh kita mau makan susah kan kita udah nggak bisa keluar. Kita keluar, kita dikungkung di situ. Jadi ya kita akhirnya besoknya baru mulai masuk. Baru mulai masuk begitu. Oke. Bagaimana MPR, DPR itu dikepung oleh mahasiswa, keesokan harinya setelah perwakilan dari mahasiswa untuk hearing dengan Pak Harmoko, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi saya itu di Nusantara 3 itu yang kan kita ditaruhnya itu nggak di dalam. Malam itu kita jadi gedung Jamur, itu kan ada koridor ya, koridor tengah, sebelum kita ke sini sama ke sana. Kita ditaruh di situ. Nah, di situ ada balkon kan di atas. Persis. Sekretariat DPR itu ada balkon. Itu klik. Kalau saya nggak tanya teman saya, karena saya juga masih awam ya. Itu sniper, Pi, katanya gitu. Jadi kita itu emang udah dikut di situ sampai diikat, dibatas, ditaliin. Kita cuma di situ. Itu malam itu. Nah,